Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan subuh ini kita sudah bersama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat subuh. Dan mudah-mudahan amalan lain seperti salat rawatib atau qabla subuh sampai sekarang thalabul ilmi itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin menguatkan keimanan dan ketakwaan kita. Insyaallah pada subuh kali ini saya akan melanjutkan dari kitab Riyadhus Shalihin, masih kitab adab. Jadi kitab adab ini urutannya kitab di sini penomorannya kitab 1 dari jumlah 18 kitab pembahasannya dalam Riyadhus Shalihin. Kemarin atau sebelumnya kita sudah menyimak apa yang disampaikan dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang bab sabar. Nah, sekarang kita lanjut ke bab hifdzis sirri, yaitu menjaga rahasia. Nah, jadi dalam kitab Riyadhus Shalihin, ini Riyadhus Shalihin itu adalah tamannya orang-orang soleh, Pak. Jadi harapannya itu setelah tamat, selesai membaca, memahami kitab ini, kita bisa mengamalkan dan buahnya itu adalah soleh. Kita menjadi soleh. Karena dalam disiplin ilmu, termasuk ini mungkin pembahasan, ada buahnya atau manfaatnya apa. Nah, ini manfaatnya orang soleh. Jadi orang soleh itu luar biasa sebetulnya. Bukan hanya sekedar katakanlah baik, dalam arti baik di sana kurang ilmu, tapi sebetulnya baiknya itu didasari dengan ilmu gitu. Nah, babu hifdzis sirri, bab menjaga rahasia. Dalam Al-Qur'an disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Nah, ini dalam Quran surat Al-Isra. Surat keberapa Pak Al-Isra teh? Surat 17, mantap ya. Surat 17 ayat 34. Jadi di sini menggunakan fi'il amar, aufu. Wajan antum ya. Domirnya antum, penuhilah oleh kalian, siapapun, walaupun di sini antum, tapi perempuan juga masuk di sini. Karena kata Allah inna, ini menariknya menggunakan ada huruf taukid. Jadi huruf taukid itu kalau dilihat dari sudut pandang ilmu balaghah, itu menandakan pertama taukid, ini pakai satu. Ada yang satu, ada yang dua. Kalau dua seperti lakod. Nah, ini menandakan di makna lain inna, selain penguatan, ini menandakan kalau ke disiplin ilmu mantik ini akan banyak orang yang mengingkari, Pak. Jadi kalau orang tiba-tiba sesungguhnya, atau Bapak misalkan sampai penak jeung jalminya langsung kieu sumpah tah keret celi ucing misalkan can acan sudah menyampaikan itu bahwa saya misalkan sudah membayar hutang ke saudaramu misalkan tapi tiba-tiba pakai sumpah can ge acan. Nah, menurut para ahli ilmu mantik, orang tersebut dalam hidupnya banyak bohongnya gitu ya. Di antaranya, tapi tidak selalu. Kalau tiba-tiba misalkan seperti itu. Di tempat yang lain
ketika menggunakan inna sesungguhnya atau menggunakan huruf taukid, ini menandakan ketika Allah menyampaikan akan banyak orang yang melanggar. Bapak ibu di dia kantos memegang rahasia, kantos teu kieu tong beja-bejanya kitu tah, kantos teu tong beja-bejanya saya aya informasi tapi tong beja-bejanya tah kitu tadi awalina teh. Itu kan menandakan rahasia. Pernah tidak seperti itu? Pernah. Tapi kadang kita mah kieu tong beja-bejanya cek nu saurang teh si A misalkan ka si A, Acep misalkan, Cep tong beja-bejanya saya boga informasi ya kieu cek si A teh heueuh. Si Acep teh nu dipercaya ngabejakeun. Misalkan ka Ucep ya mah, Ucep tong beja-bejanya saya boga informasi kieu tapi tong beja-bejanya ti Ucep teh misalkan ka Icup terus gitu tong beja-beja hingga akhirnya semua tahu. Nah, bagaimana kejadian seperti ini? Atau selain itu, selain janji, ada juga hal-hal yang lain yang sebetulnya itu harusnya rahasia, tapi orang lain memandang ini biasa-biasa saja. Nah, ini oleh wahyu diluruskan gitu. Jadi akal kita itu dibimbing oleh wahyu di sini berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan muamalah atau kehidupan sehari-hari kita. Dan ini insya Allah pernah dialami oleh Bapak Ibu atau akan dialami lah. Cuma ningali usia kieu masih gana teh udah mengalami gitu rahasia-rahasiaan mah gitunya komo meureunnan tong beja-bejanya abi bogoh ka itu sempat mudana pasti mungkin banyak yang seperti itu ya. Nah, bagaimana sebetulnya dalam pandangan Islam? Nah, ini hadis yang pertama berkaitan dengan ayat tersebut ya. Ayat yang tadi yang menggunakan kata innal ahda kana mas'ula, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban. Di satu sisi ini penguatan hati-hati, di satu sisi Allah sudah banyak yang sudah memprediksi ini kemungkinan akan banyak orang yang mengingkari gitu. Tapi kalau misalkan kita bisa taat kepada perintah ini luar biasa gitu ya, hebat. Hadis yang pertama wa an Abi Sa'idin Al-Khudri qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri qala, ia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna min asyarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamati ar-rajula yufdi ilal mar'ati wa tufdi ilaihi summa yanshuru sirroha. Abu Sa'id Al-Khudri berkata Rasulullah telah menyampaikan, telah bersabda, sesungguhnya di antara manusia yang paling jelek, ini menggunakan tafdil, paling jelek gitu, asyarru afdolu, yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang yang mendatangi istrinya dan istrinya itu pun mendatanginya. Maksudnya ini dengan bahasa halus Pak, majazi, jadi maksudnya adalah berhubungan suami istri, bercampur antara suami istri. Sumayan suruh syirroha, kemudian ia menyebar luaskan rahasianya. Nah, jadi disampaikan gitu. Apalagi misalkan kelemahan-kelemahan di antara keduanya dibeja-bejakeun gitu ke orang lain. Wah, suami saya mah begini. Istri saya begini. Nah, hal ini wahyu telah meluruskan, jangan sampai disebarluaskan gitu ya, secara umum jangan gitu, kecuali kalau nanti sifatnya menjadi nasihat atau katakanlah dokter atau kira-kira masukan. Tapi kalau untuk sekedar seru-seruan jadi jalorang gitu tanya, kan jadi resep eta teh. Kadang orang teh kumaha membuat-buat gitunya. Badai bapak-bapak, badai ibu-ibu ya mah.
Kadang hal ieu teh diagung-agungkan. Jadi jorang di hareupeun nu lain teh gitunya punten. Jadi sebuah candaan ya, mungkin ini jadi pengingat bagi kita yang sebetulnya itu tidak boleh. Tentang hubungan suami istri bahkan menjadi semakin dibesar-besarkan. Ternyata dalam wahyu itu tidak boleh. Itu ya, kalau sekedar itu, kecuali kalau memang nantinya akan menjadi sebuah kebaikan gitu ya. Misalkan terjadi masalah atau misalkan nantinya keturunan, jadi ada dampak manfaat, ya itu tidak masalah ya. Tapi kalau sebaliknya cuman hanya guyonan, cuman hanya seseruan, bahkan dikarang-karang gitunya, tapi yang berkaitan dengan hubungan suami istri, nah itu tidak boleh gitu. Ini hadisnya rawahu Muslim, riwayat Muslim. Itu Imam An-Nawawi mengetengahkan hadis ini di nomor yang pertama berkaitan dengan menjaga rahasia. Jadi naon itu berkaitan dengan rahasia harus dijaga. Hal itu adalah rahasia. Rahasia itu berarti tidak semua orang yang memang tidak perlu tahu itu harus tahu gitu. Jadi cukuplah orang-orang tersebut. Nah, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, nah ini menarik nih hadis ini ya. Kita coba bacakan. Ini riwayatnya riwayat Al-Bukhari. Wah, luar biasa nih ya, Imam Bukhari. Ini hadis yang akan dibacakan. Imam Bukhari itu adalah bapaknya para ahli hadis. Beliau hafal 300.000 hadis. 200.000 hadis palsu, 100.000 hadis sahih. Luar biasa, bukan hanya matan tapi sanadnya. Gimana dia hafal Quran enggak? Hadis apa? Kalau Quran bagaimana? Jangan ditanya. Kalau zaman dulu seorang al-hufadz itu hafal hadis, kalau Quran jangan ditanya. Sudah pasti Quran mah duluan. Al-Qur'anu qabla kulli syai'. Quran itu sebelum segala sesuatu, itu Quran dulu. Jadi Imam Bukhari itu kuat hafalannya, dan itu diakui bukan oleh orang awam, tapi diakuinya oleh para ahli hadis. Wah, cek ahli hadis, dia seorang ahli hadis. Cek ahli hadis itu berarti bapaknya para ahli hadis ya. Apalagi kalau bagi kita, wah udah Imam Bukhari. Nah, an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar teh Abdullah putranya Umar. Anna Umaro, sesungguhnya Umar, hina ta'ayyamat bintuhu Hafsah. Ta'ayyamat itu adalah janda. Ketika Hafsah anaknya janda. Kenapa? Karena suaminya itu meninggal dunia ketika perang Badar. Jadi termasuk dari golongan muhajirin. Ketika meninggal menjadi seorang janda dan berlalu, semua orang sahabat tahu, bahkan Rasulullah tahu. Karunyanya Hafsah gitu, menjanda gitu. Termasuk ayahnya. Qala, berkata, siapa yang berkata? Umar. Terbayang ya Umar, sosok khalifah gitunya setelah Rasulullah meninggal. Tapi dalam hadis ini Umarnya belum gitu, masih ada Rasulullah. Lakitu Utsman bin Affan, aku menemui Utsman bin Affan. Fa'aradtu alaihi Hafsata, lalu aku menawarkan kepadanya Hafsah. Jadi ayah teh di dia tak peran ayahnya. Dalam hadis ini berarti menganjurkan, boleh gitulah, teu wajib ge. Boleh memilihkan untuk anaknya yang terbaik gitu. Jadi menawarkan, ini teh Umar teh menawarkan ka Utsman, nikahlah, mau nggak nikah dengan anakku? Ka Utsman eta teh, Utsman bin Affan, kepada sahabatnya lah ditawarkan gitu. Fakultu in syi'ta ankahtuka Hafsata binta Umar. Kalau engkau tidak keberatan gitu merenya tanawarkeun teh.
nikahlah dengan Hafsah ibnu Umar, nikahlah dengan anakku. Qala, Utsman menjawab. Kira-kira apa, pernah mendengar apa jawaban Utsman? Pak, halo, prediksi bagaimana kira-kira, nerima tidak? Utsman bin Affan nerima tidak, Pak? Tidaknya, apanya launan, ngajawab kan salahnya. Nah, kita lanjutkan. Sa'anzuru fi amri. Nah, engkelah cenah antosan. Tunggu. Jadi tidak langsung menjawab. Falabistu layaliya summa laqiyani. Setelah beberapa hari, pada malam itu Utsman laqiyani menemuiku. Faqala qad badali alla atazawwaja yaumi hadza. Ayeuna mah moal wakanikah. Saya itu tidak menikahi dulu, can aya kahoyong lah gitu, belum. Kenapa menawarkan ke Utsman? Ini dalam sejarahnya karena istrinya Ruqayyah ini udah meninggal. Ditawarkan kepada Utsman bin Affan. Merenan masih keneh berkabung atau belum bisa gitu ya melupakan Ruqayyah. Karena memang Utsman ini kan mendapatkan gelar Dzunurain, yang memiliki dua cahaya, artinya menikahi dua putri Rasulullah. Yaitu siapa? Ruqayyah, yang nantinya menikah berikutnya dengan adiknya Ummu Kulsum. Nah, Bu, itu sejarah, Bu, Pak, berkaitan dengan perjodohan ya penting. Jadi banyak, sebetulnya ini banyak istimbat hukum. Walaupun di sini Imam An-Nawawi mengetengahkan hadis ini dalam bab memegang rahasia. Tapi dalam pernikahan, bagi pelajaran bagi kita, ternyata satu orang tua pun memilihkan yang terbaik buat anaknya, yang bisa tentunya membawa ke surga gitu. Nu soleh, jeung Utsman mah da beunghar deui nya, soleh gitu. Jadi boleh memilihkan. Tapi di sini Utsman menolak. Nah, ini pun menandakan boleh menolak. Termasuk sahabat kita, Pak Erik anu nawaran ya misalkan tikahkeun lah jeung putra abi. Nah, tidak selalu harus menjawab iya, menolak pun tidak apa-apa gitu. Atau sebaliknya menerima pun tidak apa-apa gitu. Kan ada, saya pernah waktu kuliah pernah mendengar sebuah fatwa ini, tapi fatwanya fatwa gorib. Gorib itu asing. Pokoknya setiap guru ngaji meminta nikah itu wajib mau muridnya atau ke orang tuanya. Pernah, Pak? Nah, itu hadisnya wallahu alam di mana gitunya. Dengan hadis ini pun sudah terbantah. Nyata mas supaya daek we gitu ngarang-ngarang, Pak. Matak sok aya pannya guru nikah ka murid. Lamun dalam arti sesuai mengizinkan mah tidak masalah, atau dari orang tuanya nya gitu misoleh terjadi masalah. Tapi kalau terpaksa misalkan karena doktrin da nya ieu mah ada guru gitu sing embung-embung ge kudu daek we misalkan teh, nah tidak ada kewajiban. Nah itu ya. Sekaligus ingatlah membantah itu. Jadi boleh. Sekelas Umar saja, kan Utsman juga tahu Umar itu memiliki kedudukan yang utama dalam Islam, termasuk di hadapan Rasulullah. Bahkan Rasulullah kan pernah meminta kepada Allah agar masuk Islam di antara dua Umar, Abu Jahal dan Umar bin Khattab, dan yang masuk Islam Umar bin Khattab. Tapi ditolak gitu. Nah, ini menandakan tidak mesti menerima gitu. Nyeri hati tuh kira-kira Umar setelah ditolak oleh Utsman, sakit hati tidak Pak Ibu? Sakit hati, wajar Bu, sakit hati mah. Dalam syarahnya ini tidak disebutkan, ini matan. Tapi dalam syarah-syarah yang lain saya baca, sedih Umar bin Khattab itu, nya wajar, eta mah biasa lah, gentle gitu. Seorang yang gentle nyeri hati ya biasa, tapi nya tarima we gitu. Lalu setelah itu falakitu Abu Bakrin, lalu aku menemui Abu Bakar. Fakultu in syi'ta ankahtuka Hafsata binta Umar. Sama nawarkeun ka Abu Bakar. Hei Abu Bakar,
mun anjeun teu keberatan, kalau engkau tidak keberatan, nikahlah engkau dengan anakku, dengan Hafsah gitu ya. Fasomata Abu Bakrin, tak ini menarik. Fasomata Abu Bakrin, lalu Abu Bakar itu terdiam. Dari somate kalau dalam hadis yang lain, kul khairon aul yasmut, berkatalah yang baik atau yasmut, diam, cicing dari kata somat. Nah cicing gitu nya teu ngajawab naon. Nikahlah jeung Hafsah jeung anakku. Abu Bakar mah diam, teu ngajawab naon gitu ya. Dengan ungkapan falam yarji ila syai'an, tidak mengungkapkan apapun, tidak berkata apa-apa. Fakuntu alaihi aujada minni ala Utsman, menandakan ke Utsman sakit hati teh, maka aku lebih kesal kepada Abu Bakar tibatan ka Utsman. Artinya ka Utsman nyeri hate komo ka Abu Bakar. Soalnya ieu teu ngajawab naon, Bu. Pak Henry nawarkeun misalkan teh ka Pak Eriknya kata syarakat. Ti Ustaz Diana imam misalkan nya ka Ustaz Erik nawiskeun misal. Ieu malah Ustaz Diana mah misalkan tadi puguh nolak. Tapi Ustaz Diana kan ayahnya, ieu contoh. Terus ka Pak Erik mah teu ngajawab naon, keheul tuh panan. Sama ini pun diam, 1000 bahasa. Aduh. Jadi ngagantung cerita Sunda teh malah aing ngagantung teu benar gitu. Nah, fala bisa layaliya summa khotobahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ieu mah singkatna, disingkat. Fa ankahtuha iyyahu. Nah, lalu di sini kemudian tiba-tiba yang datang itu Rasulullah pada suatu malam ya, jadi lebih indah. Jadi kan kalau ini mah singkat, Bu, tapi kalau dalam referensi yang lain begini, itu dalam kisahnya. Kalau ini singkatnya hadis dari Umar bin Khattab. Jadi setelah bermalam-malam Rasulullah mendengar, oh iya kabar gitu, tahu Umar nggak menawarkan ke Utsman ditolak, ke Abu Bakar mah diam, ada apa gitu ya. Jadi setelah berhari-hari tidak langsung. Nah, di sini kemudian Rasulullah mendatangi melamarnya. Jadi sebelum melamar teh Umar bin Khattab teh menemui Rasulullah, curhat ke Rasul. Ya Rasul, saya kesal, tapi ini bukan di sini, di hadis yang lain, dalam referensi yang lain. Saya kesal ka Utsman jeung Abu Bakar. Utsman mah puguh nolak, Abu Bakar ieu teu jelas gitu. Apa jawaban Rasul? Ini menjadi kabar gembira buat Umarnya. Rasulullah mah senyum nya, kata Rasulullah kepada Umar bin Khattab, Hafsah akan menikah dengan orang yang lebih baik dengan Abu Bakar dan Utsman. Atau tadinya teh senang Umar bin Khattab, tapi tidak dikasih tahu yang akan menikahi putranya adalah Rasul gitu. Umar di sana gembira, wah nepikeun ka dibeja-beja bahwa anak saya akan menikahi orang yang lebih hebat, yang lebih mulia daripada Abu Bakar dan Utsman. Nah, ternyata yang menikahnya itu adalah siapa? Rasulullah, bukan kepalang gitu ya. Bahagianya lebih baiknya, bahasanya lebih baik ini kalau oleh para dalam disiplin ilmu mantik itu luar biasa. Jadi aku akan lebih menikahi dengan yang lebih baik dari Abu Bakar dan Utsman. Padahal Abu Bakar dan Utsman secara ketakwaan sudah diketahuilah oleh umat gitu bagaimana gitu. Bahkan Sayyidina Abu Bakar mamun ditimbang ku sakota Madinah belum tentu berat gitu dalam arti amalannya, tapi lebih baik di Abu Bakar kan berat saha gitunya, ternyata Rasulullah. Jadi biarkan indah pada waktunya. Ternyata apa yang kita sesalkan ternyata itu merupakan yang terbaik, bisa jadi yang terbaik buat kita. Dan itu banyak kejadian gitu.
Itu yang terbaik gitu ya. Contoh ini walaupun di sisi lain dari bab takdir ada, pernah ada yang mau berangkat haji, Bu. Ini yang ngantar, ini masalah nu nganter, Bu. Jadi yang mengantar teh ceritanya udah sudah janjian, tapi karena dia telat sedikit ditinggalkan, Bu, oleh mobil itu yang mengantar haji. Ternyata ya meninggal semuanya yang ada di mobil itu. Nah berarti belum waktunya, yaitu terbaik lah, katakan itu husnudonnya seperti itu. Nah kita pun ketika terjadi seperti yang seolah-olah mengecewakan, kalau mempelajari hadis ini bisa jadi itu yang terbaik bagi kita gitu. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami itu, pernah kecewa, kesal, ternyata iyanya terbaik dengan gitu ya. Seperti contohnya, contoh ya, saya pun agak sedih sih mendengarnya atau menyimaknya. Jadi ada orang tua yang memiliki anak lebih dari satu. Nuka hiji mah pinter lah kabuktikeun naon, nuka hiji, nuka dua, katilu, nuka opat. Jadi tina opat teh cek umumna jelema, bahasa jelema mah sarukses tiluan. Jadi dokter, nu jadi ilmuwan, nu jadi naon hilap deui lah, nyabi hilap deui tepatna ge ti ustad nu ngadugikeun dari pengalaman beliau. Ketiga-tiganya Bu merantau ke negeri yang lain, ke kota yang lain. Jadi di rumah nate tinggal hiji nu dianggap kata beliau adalah anaknya yang bodoh. Cek sudah masih bodoh cenah kitu, sok dicarekan wae budak teh teh. Dapang bodohna beda jeung lanceuk-lanceukna gitu. Nu ieu mah bodoh. Cek anjeuna nu tilu mah pinter, diagung-agungkan di hadapan yang lain. Ternyata semakin terasa sudah semakin hari semakin tahun bertambah, nu bodoh mah di rumah da meureunana ngalamar kerja ge tekat tidak keterimanya. Jadi di rumah we sabisa-bisa kerjana teh. Cuman suatu saat orang tua tersebut sakit, Bu. Orang tua tersebut sakit. Ternyata yang merawat siapa? Nusok dicarekan wae, yang dikecewakan. Nu disebut si bodoh, si belegug meureunana kitunya cek Sunda nama. Tapi ternyata ketiga anak tersebut ketika dia sakit tidak ada yang datang, tidak bisa menolong orang tua tersebut. Tapi yang si bodoh, nu dianggap si bodoh ieu ibu hoyong naon, siapkeun nepikeun ka diibakan cenah Bu, sampai dimandikan ketika sakit oleh si anak bodoh ieu dikecewakan. Setiap mau makan disiapkan, semua keperluan ibunya disiapkan, tapi anaknya yang lain ditelepon, nu hiji mau ujian, nu hiji ada pasien, anu hiji deui sibuk tidak bisa hadir. Nu hadir teh ieu we nu nungkulan teh cek Sundana mah. Yang menyiapkan keperluan itu adalah anaknya yang dianggap dia telah mengecewakannya. Ternyata di dalam waktu-waktu tertentu justru dia merasakan aya nu bodoh tehnya, aya nu bermanfaat buat kita. Jadi ini ternyata yang lebih bermanfaat teh. Alhamdulillah geuningan di rumah wae, yang dianggap nganggur suatu saat sakit dia terasa iya saya perlu ini yang menemani hidup. Akhirnya dia menyesal dan meminta maaf kepada anak tersebut, Bu. Sedih gitu mendengarnya ya. Ternyata yang dibangga-banggakan itu tidak kunjung datang. Justru anak inilah yang dikecewakan menjadi yang terasa untuk hidupnya gitu. Nah, kembali ke sini, jadi Rasulullah itu yang menikahi Hafsah. Lalu di mana bab rahasiana satu ayat? Nah, kemudian fakul fa innahu lam yamna'niya an arji'a ilaika fi ma aradta alayya illa ani kuntu alimtu anna nabiyya sallallahu dzakaroha falam akun li ufsya sirra Rasulillah sallam walau tarokahan nabiyyu laqabiltuha cenah. Nah, ternyata Abu Bakar diam teh karena Rasulullah pernah menyebut-nyebut nyalahkeun we Hafsah mah ku saya we.
ka Umar gitu. Oleh Umar ditahan, tidak disampaikan ka Umar teh. Dan Abu Bakar menunggu kalau Rasulullah tidak jadi menikahi Hafsah, Abu Bakar siap menikahi Hafsah. Abu Bakar itu tidak menyampaikan, bingung ngobrol naon ka Umar teh, nyebut nolak bisi engke menikahi. Bisi menikahi Rasulullah pernah mengatakan. Jadi Abu Bakar itu adalah takzim kepada Rasulullah. Jadi menahan diri, soklah ku Rasulullah. Namun Rasulullah terjadi, saya yang akan menikahi Hafsah. Hal itu kemudian diceritakan kepada Umar bin Khattab. Lalu setelah itu Umar bin Khattab ya salah dugaan gitu ya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ternyata seperti itu Rasulullah itu. Jadi para sahabat itu dalam Islam saling mengingatkan, saling menitipkan itu dalam ketaatan kepada Allah, termasuk masalah perjodohan. Gitu ya. Makanya dulu para ulama katakanlah ya, di antara kiai-kiai pernah saya dengar itu suka menikahkan ya, menjodohkan. Itu agar keberlangsungan buat kesolehan anaknya, tapi juga di antara yang lainnya adalah buat keberlangsungan Islam gitu. Jadi penting gitu Bu. Jadi menjodohkan itu asal. Jadi salah nih ya kalau ada kalimat keun we kumaha budak. Lamun sampai sakit hungkul. Lamun soleh mah guae, ngan contoh lamun misalkan bukan muslim bertindak Bu, jangan gitu ya. Seperti kemarin Pak Mundadir pernah mencurhatkan, boleh curhat untuk bisa meminta nasihat itu harus. Jadi anak orang teh lamun kita kalau kita peduli dengan anak kita, ketika akan bersanding dengan seseorang, ieu teh pisoleheun teu gitu. Bahasana teh singkat pisoleheun teh, kalau pisoleheun sip. Tapi kalau malah keluar dari agama Islam, malah jauh dari ketaatan gitunya, nanti dulu gitu. Itu dari orang tua gitu. Jadi walaupun memang betul anak itu punya pilihan, silahkan, tapi nasihat dari sana Bapak Ibu, coba pilihlah yang kalau di dalam Islam kan tunkahul mar'atu li arba'in, dinikahi 4 wanita itu karena bisa jadi li jamaliha karena kecantikannya, au limaliha karena hartanya, atau linasabiha karena nasabnya, atau yang keempat lidiniha karena agamanya. Kalau ada keempat semua mah sip eta mah, nya beunghar ongkoh, nya geulis, nya kasep. Kemudian keturunanna bagus, nya soleh gitulah. Atau punya kelebihan. Dia agamanya bagus, sip, lain pilihan deui. Tapi kalau ada pilihan, nu ieu mah ganteng ngan ripuh, misalkan teh agamana anu hiji mah ganteng atau katakanlah kaya atau katakanlah bagus keturunannya, tapi agamana teh ripuh. Apa buktinya? Misalkan salat banyak ditinggalkan, apalagi kalau sering terdengar suka mabuk misalkan teh, atau jauh dari agama Islam. Tentu ini tidak jadi pilihan. Tapi kalau misalkan satu ini agama bagus tapi yang lainnya pas-pasan, kata Rasulullah, bagaimana nasihatnya? Fadfar bidzatid din taribat yadaka. Pilih yang agamanya, utamakan yang agamanya. Taribat yadaka, maka kamu akan beruntung. Sip lah gitu ya. Nah ini ya ini mungkin pelajaran bagi kita di hikmah yang lain selain tadi menjaga rahasia. Jadi Abu Bakar itu menjaga rahasia Rasul, tidak menyampaikan kepada Umar karena khawatir belum tentu menikahi, jadi serba salah gitu ya. Jadi rahasia itu dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq. Itu dalam hadis yang kedua yang diketengahkan oleh Imam An-Nawawi dalam bab hifdzis sirri, menjaga rahasia. Kemudian hadis yang ketiga, ini lumayan panjang, saya nggak apa-apa kita bacakan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kunna azwajun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam indahu fa aqbalat Fatimatu tamshi ma tukhti'u mishyatuha min mishyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an falamma ra'aha rahaba biha wa qala marhaban bibnati summa ajlasaha an yaminihi au an shimalihi thumma sarroha fabakat bukaan syadidan falamma ro'a jazaaha sarrohat thaniyah fadohikat fakultu laha
khassaki Rasulullah sallam min baini nisaihi bisyirari summa anti tabkin falamma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'altuha ma qala laki Rasulullah qalat ma kuntu li ubshi ala Rasulillah sirruhu falamma tuwfiya Rasulullah qultu azamtu alaiki bimali alaika minal haq lamma haddath tini ma qala laki Rasulullah faqalat ammal an fana'am amma hina saroni fil maratil ula fa akhbaroni anna Jibril kana yu'ariduhul Qur'ana fi kulli sanatin marratan aw marrataini wa annahu aradahu an marrataini wa inni la arol ajal illa qad iktaraba. Sedihnya bunya Pak, sedih. Fattaqillah wasbiri fa innahu ni'mas salafu ana fabakaitu bakai alladzi ra'aiti falamma ra'a jazai sarroni tsaniyata faqala ya Fatimatu amma tardoina an takuni sayyidatan nisa'il mu'minin aw sayyidatan nisa'i hadhil ummah fadohiktu dohikil ladzi ra'aiti muttafaqun alaih wa hadza lafdu Muslim. Jadi gitu Bu, Pak. Ya, jadi seperti itu. Kahartos buati. Jadi ketika berkumpul Aisyah dengan para istri yang lain, istri Rasulullah, datang Fatimah. Fatimah itu mendekati Rasulullah, lalu kata Rasulullah, sini duduk sampingku. Ini di hadapan istri-istri yang lain, Rasulullah meminta Fatimah untuk duduk di sebelahnya. Lalu Rasulullah membisikkan sesuatu kepada Fatimah. Bisikan yang pertama, Fatimah menangis. Aneh mau asok mulain aya naon. Jadi menangis yang sejadi-jadinya. Itu tangisan yang pertama. Setelah itu Rasulullah membisikkan lagi yang kedua kali. Nah, ketika membisikkan yang kedua, Fatimah tersenyum, bergembira. Kan aneh. Ketika Aisyah ditanya, "Hai Fatimah, kumaha naon dibisikeun ku Rasulullah teh ketika Rasul masih ada?" Maka kata Fatimah, "Selama Rasul masih ada, aku tidak akan menyampaikan bisikan ini." Penasaran tuh kira-kira? Penasaran kan? Kepo tuh. Kepo, pasti ingin tahu apa yang dibisikkan Rasulullah kepada Fatimah. Naonnya cek Aisyah tuh ya, termasuk kepo Aisyah, Hafsah itu ya, cerdas-cerdas dan kepo-kepo gitu ya. Itu tidak disampaikan bisikan itu selama Rasulullah ada. Ketika Rasulullah meninggal, suatu saat Aisyah bertanya lagi kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, apa sebetulnya yang dibisikkan oleh Rasulullah kepadamu?" Nah, kata Aisyah, "Baiklah, karena sekarang Rasulullah tidak ada, aku akan menyampaikan kepadamu." Bisikan yang pertama menangis sejadi-jadinya itu adalah Rasulullah menyampaikan bahwa Rasulullah itu selalu bertemu dengan Jibril mengabarkan selalu bertemu dengan Jibril setahun sekali membacakan Al-Quran. Nah, ini dalil bahwa Rasulullah selalu talaki dengan Jibril tiap tahun satu kali. Ini hadisnya. Jadi di bab Qur'annya pasti aya deui teh diketengahkeun deui. Kemudian kata Rasulullah, eta macan menangis tah, lamun sampai dinya macan tamat. Lalu kata Rasulullah, dan pada tahun ini Jibril menemuiku sebanyak 2 kali. Sampai sana sedih? Belum. Ini menandakan kata Rasulullah bahwa ajalku sudah dekat. Bahwa waktu meninggalkunya, waktu pupus abi teh tes sakedap deui. Tanangis didinya baru. Sejadi-jadinya. Kalau dalam hadis yang lain itu kan Umar dan Abu Bakar tahu di hadis yang lain ketika iktarobat sudah dekat untuk langsung meninggal, untuk beberapa menit kemudian tidak. Termasuk Abu Bakar pun sama gitu ya. Jadi Abu Bakar ketika disampaikan bahwa Jibril telah menyampaikan kepadaku dan aku telah memilih untuk ya cukuplah gitu. Karena sudah berhasil menyampaikan kepada umat, jadi Rasulullah itu diberikan pilihan. Ini di hadis yang lain, apakah mau terus umurnya nambah atau cukup? Rasulullah memilih cukup. Itu disampaikan kepada umat. Umar menangis. Umar bingung. Nah, anjeun nangis.
ente mah teu ngarti cenah ucapan Rasulullah. Rasulullah teh diberikan pilihan dan Rasulullah memilih untuk selesai, jadi meninggal. Tidinya Umar bin Khattab menangis lebih kencang daripada Abu Bakar. Nah, ini dikabarkan jadi membuat menangis Fatimah. Lalu apa yang membuat gembira Fatimah? Yang membuat gembira Fatimah adalah kabar dari Allah bahwa Fatimah adalah Ummul Mukminin. Didinya gembira, ya. Jadi alhamdulillah, jadi mulia gitu. Kenapa disebut kabar oleh Rasulullah tuh orang yang mulia? Nah, ini yang membuat tersenyum Fatimah. Oh, ternyata itu yang membuat menangis dan tersenyum itu. Kenapa gitu? Ini masuk dalam bab rahasia. Karena Rasulullah menyampaikan ini rahasia ada di hadapan Rasulullah. Jadi engkau adalah Ummul Mukminin. Jadi menyampaikan ini adalah rahasia. Ketika Rasulullah masih ada, ketika meninggal sudah. Spesial untuk Fatimah. Karena kalau tidak spesial untuk Fatimah, tentu Rasulullah akan mengabarkan kepada semuanya. Dan Fatimah, nah ini menjadi teladan bagi kita, bisa menjaga rahasia gitu. Kita pun dituntut ulah atil aya rahasia teh. Aduh, memang berat ketika orang lain menyampaikan, kita berjanji berat tong beja-bejanya. Nah, tong beja-bejanya aduh atil gitu nya yang ngebejakeun. Nah, ini pun dalam hadis yang panjang ini hadis riwayat muttafaq alaih, lafadznya secara hadisnya, matan hadisnya ini riwayat Muslim. Itu hadis yang ketiga tentang rahasia. Pentingnya kita menjaga rahasia. Kemudian hadis yang keempat yang diketengahkan oleh Imam An-Nawawi berkaitan dengan hifdhis sirri, menjaga rahasia. Dan ini hadis yang terakhir dalam kitab Riyadhus Shalihin berkaitan dengan bab rahasia. Wa an Sabitin, dari Sabit, an Anasin, dari Anas bin Malik, Anas yang masih anak ketika Rasulullah masih ada. Sahabus Sogir, sahabat kecil, dan memiliki anak yang banyak. Didoakan Rasulullah 100 kalau tidak salah anaknya itu, banyak rezeki. Jadi Pak Bu punya anak 100 kumaha Bu? Heureuy teu. Asli Ibu. Urang mah ayeuna aduh ripuh nya 3-4 ge. Jadi jangankan ke 100, melihat orang tua dulu saja punya anak nepikeun ka, seperti contohnya bibi saya kan, kalau orang tua saya itu 7 Bu. Ya, orang tua saya 7 anak. Meninggal 2 tinggal 5. Ini ada adiknya, ayah saya almarhum itu anaknya 11. Yang kelima, kemudian yang satunya lagi, yang ketiga itu dari adik orang tua itu 11 sarareur. Bahkan dulu mah ada masih 18 pernahnya, cuma itu mah tidak tahu, tapi di keluarga saya 11 ada. Ayeuna mah jarangnya punya anak 11. Bahkan 4 ge geus anggap wah banyak, 5 ge dulu mah 11. Dan sekarang sejarah itu yang saya lihat yang di hadapan saya, ada yang suka ngaji ke rumah, itu anaknya 8. Ibunya kasalapan ya teh hamil deui. Itu sekali mengantarkan anaknya itu 3 Bu, ibu-ibu kelahiran masih 1986, anaknya 8. Itu sejarah langsung yang roa itu yang saya lihat gitu. Ieu mah 100 anu ayeuna paling 8, tapi 8 teh banyak, rata-rata ge anu 5 ge jarang. Ayeuna mah 3, 4, 2 kadang kitunya. Hiji bahkan udah punya anak hiji teh hoream cenah hiji. Syukur hiji ge soleh mah teu soleh. Nah, eta banyak anak teh di sana. Ya maksudnya kalau yang masa anak kan itu urusan Allah. Tapi ini menceritakan tentang Anas bin Malik gitu ya. Kita balik lagi ke sini, ke kitab, ke laptop. Nah, belum sampai ke bab rahasianya Bu, belum. Ata alayya Rasulullah mendatangiku wa ana al-abu ma'al gilman, dan saya sedang bermain dengan anak-anak yang lain. Fasallama alaina, lalu Rasulullah mengucapkan salam kepadaku, assalamualaikum ya Anas, assalamualaikum anak-anak. Nah, jadi ini dalam pendidikan ternyata bapak-bapak pun tong sombong ka barudak. Jangan sombong ke anak-anak, kita ucapkan salam kepada mereka. Rasulullah mengucapkan salam kepada Anas, tidak Anas kepada Rasulullah.
Ini dalam hadis riwayat Muslim ya, dan riwayat Bukhari ringkasnya cenah. Warawal Bukhari ba'dahu mukhtasar. Dalam riwayat Muslim itu singkat. Jadi Rasulullah teh salam ke Anas bin Malik gitu. Falam majitu qolat habasaka ba'atsani Rasulullah lihajatin qolat ma hajatuhu qultu innaha sirrun. Nah ternyata Rasulullah itu mengajak kepada Anas bin Malik. Nas ka dieu. Lalu Rasulullah mengutusku untuk suatu keperluan. Jadi Rasulullah pernah memerintahkan kepada anak yaitu diantaranya Anas bin Malik. Sehingga karena diutus oleh Rasulullah sampai telat pulang ke rumahnya, lalu ditanya oleh ibunya, "Qultu innaha sirrun," sesungguhnya ini adalah rahasia. Jadi tadi bejaan ibu nage Bu, karena mengutus Anas jeung ieu teh rahasia, ibunya sendiri tidak dikasih tahu oleh anaknya untuk menjaga rahasia. Ibu sendiri pun tidak dikasih tahu. Qolat kata ibunya, nah ini mendukung henteu kieu, ayo da henteu kieu Bu, sok da ka ibu ieu bebeja we ka ibu mah, henteu. Justru la tukhbironna bisyirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadan. Jangan engkau sampaikan rahasia Rasulullah kepada siapapun, kepada seorang pun. Qala Anas berkata, wallah, demi Allah, lau hadatstu bihi ahadan, jika aku boleh menceritakan hal ini kepada seseorang, la hadatstuka bihi ya Sabit, maka tentu aku akan menyampaikan kepadamu hai Sabit. Jadi Anas bin Malik alit keneh Bu, tos bisa ngejaga rahasia. Luar biasa Anas bin Malik ya. Jadi rahasia ini tidak disampaikan sekalipun kepada ibunya sendiri yang paling terdekat. Jadi bapak ibu upami gaduh rahasia kanu caket oge ulah Bu, tak ieu hadisna. Nah seperti itu mungkinnya berkaitan dengan rahasia. Baik, ada beberapa menit itu saja ya, berkaitan dengan rahasia 4 hadis dan 1 ayat Quran dalam surah Al-Isra ayat 34. Itu bapak ibu bisa dibuka lagi ya. Mudah-mudahan kita pun setelah tahu ini detail, jadi Islam itu luar biasa sampai detail tentang rahasia, ayat gitu mengajarkan. Kalau tanpa Islam, nu kumaha baik teh bingung keneh yang gimana yang baik itu hanya akal. Tapi kita sudah diberikan oleh Allah dan Rasulnya hadyu, yaitu petunjuk dalam menjalankan kehidupan kita. Sekian, mangga barangkali ada pertanyaan. Sudah jam 5:04 ya. Alhamdulillah karena subuhnya ayeuna mah luar biasanya. Alhamdulillah jadi kita bangun lebih pagi jam 4 ayeuna mah. Jadi ayeuna lamun selesai jam 5:15 ya lumayan sudah lama. Mangga barangkali ada pertanyaan, kalau tidak juga alhamdulillah. Ada pertanyaan?